Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam agenda kita hari ini, yaitu webinar online yang pastinya hari ini kita akan membahas karakter building berbasis aktivitas dalam pembelajaran jarak jauh. Namun sebelum itu, yang pertama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan banyak kenikmatannya pada kesempatan hari ini. Kita masih diberikan banyak kenikmatannya, salah satunya kita masih bisa bergabung, masih bisa menuntut ilmu kembali di tempat yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah join gitu ya, belum pernah bergabung bersama kami. Namun alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan keluasan waktu untuk bisa bergabung dalam webinar pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua marilah kita bersyukur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memerantarai agama yang hak ini, agama yang benar ini, agama jalan tunggal kita menuju surganya Allah dan selamat akan siksanya Allah yaitu berupa neraka. Kemudian yang ketiga bersyukur kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempat-nyempatkan waktunya di dalam agenda kita pagi hari ini. Kemudian untuk agenda hari ini kita juga akan membahas tentang banyak ya, yang salah satunya adalah solusi, yang pastinya solusi dari Bapak Ibu sekalian, mungkin di sekolahnya ada yang ingin disampaikan gitu ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan atau konsep yang belum matang gitu. Nanti insya Allah kita di sini akan bisa sharing seperti itu, karena niat awal kami di sini untuk sharing kebaikan, untuk berbagi kebaikan seperti itu. Kemudian yang pastinya kita juga akan bisa bersinergi juga dengan sekolah-sekolah. Nah, itu juga menjadi catatan untuk Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kemudian pastinya juga dalam solusi ini kita akan menyiapkan banyak panduan seperti itu. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, panduan pelaksanaannya, dan pastinya akan didampingi oleh tim yang berkompeten seperti itu. Kemudian yang pasti akan ada evaluasi berkala, kemudian anggaran yang pastinya sangat terjangkau kalau memang Bapak Ibu sekalian di sini bisa melanjutkan melanjutkan dari karakter life skill building berbasis aktivitas dalam proses belajar jarak jauh. Namun pagi hari ini niat kami adalah untuk sharing bagaimana sih konsepnya, seperti apa sih konsepnya, seperti itu. Insya Allah pagi hari ini kita akan akan ada pengisi acara juga dari CEO BWet Management, yang pastinya beliau juga sebagai founder, sebagai Chief Executive Officer dari BWet Management, yang hari ini insya Allah akan sharing pengalaman bagaimana cara mengelola program karakter building berbasis aktivitas dalam pembelajaran jarak jauh, yang pastinya sudah diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia seperti itu. Baik, ayah bunda, bapak sekalian, para ibu yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi kita akan memulai sharing sessionnya. Kemudian dipastikan boleh bapak ibu sekalian di atas itu ada titik 3 gitu ya. Nanti Kak Asdo, kepada Kak Asdo, sudah ada Kak Asdo? Sebentar Kak.
3 menit dulu sebentar. Oke, siap. Nah, ini ada Kak Asdo, silakan nanti diklik yang titik 3 di atas itu, kemudian di apa pin ya, pin biar agar gambarnya Kak Asdo atau penjelasannya Kak Asdo nanti bisa lebih jelas seperti itu. Kalau ini kan tidak dipin, dia nanti kecil gini gambarnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, bagi yang baru datang silakan untuk menuliskan di chat ya, dari namanya, kemudian domisilinya mana, kemudian dari sekolahnya dari mana, dan di sekolah sebagai apa, sebagai jabatannya sebagai apa. Dan dipastikan Bapak Ibu sekalian berbahagia punya atau menyiapkan buku catatan atau sesuatu yang bisa untuk mencatat, karena insya Allah akan ada beberapa yang akan kami sampaikan dan perlu untuk dicatat seperti itu. Dan dipastikan juga Bapak Ibu sekalian berbahagia ketika nanti dalam penyampaian materi bisa di mute terlebih dahulu ya agar lebih kondusif. Di mute terlebih dahulu, kemudian insya Allah di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab, sesi sharing yang bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan seperti itu. Nah, sudah semua ya? Oke. Moga yang baru datang, yang baru hadir, silakan di absen terlebih dahulu. Nah, partisipannya sekarang sudah sampai 45. Alhamdulillah sudah banyak yang join ya. Insya Allah siap semua ya, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Kita menunggu dari Kak Asdo sebentar lagi. Boleh kepada Kak Asdo Alam selaku CEO Be White Management, dengan hormat kami persilakan. Kak Asdo boleh di mikrofonnya? Oke, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang mungkin hadir, dan juga rekan-rekan yang punya konsentrasi lebih di dunia pendidikan. Saya sampaikan salam semangat pagi ini. Ya, mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi dengan maksimal kepada Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa diteruskan, bisa diaplikasikan, bisa diduplikasi ya, dan meneruskan inspirasi yang sudah kami niat di Be White Management. Ya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Kak Ajis boleh diberikan akses untuk share screen? Sudah, Kak Ajis? Sudah, coba dicek. Oke. Baik, semangat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Ya, bukan selamat pagi, semangat pagi.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat fikir, sehat ruhaninya, ya. Karena dalam kondisi seperti ini yang paling harus terus dijaga adalah kita, mental untuk terus berinovasi, mental untuk terus bertransformasi, mental untuk terus berkreasi, dan bukan sekedar survive Bapak Ibu dalam masa pandemi ini, tapi bagaimana kita bisa tumbuh dengan ilmu baru, tumbuh dengan hal baru, tumbuh dengan inovasi baru. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini meluangkan waktu untuk belajar. Karena salah satu cara untuk kita tetap survive dan lebih dari sekedar itu adalah kita mau belajar. Ya, kita mau belajar dan kita mendapatkan hal baru untuk bisa bergerak dengan cara baru untuk hasil yang lebih baik. Karena kecil kemungkinan dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan hasil yang beda. Nah, itulah jadi semangat kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi maksimal ya Bapak Ibu semuanya. Silahkan jika ada hal-hal nanti yang ingin ditanyakan, saya memberikan ruang yang cukup banyak bagi Bapak Ibu yang selama presentasi, selama penyampaian dari saya ingin menanyakan hal-hal apapun, langsung saja dicatat di chat ya supaya tidak terlupakan, dan mudah-mudahan nanti setelah presentasi yang insya Allah tidak lama ini akan bisa kita diskusikan sama-sama. Judul ini saya berikan karakter dan life skill building berbasis aktivitas. Kenapa ini akhirnya kami lakukan? Yang pertama adalah karena kami sudah melakukan riset selama beberapa bulan terakhir tentang ini, Bapak Ibu. Karena memang BWet Management sendiri adalah sebuah lembaga yang memang concern ke karakter building, life skill building, hingga pengembangan diri anak dan remaja di Indonesia. Sudah 8 tahun kami berjuang di sini. Nah, untuk itulah kami rasa perlu membagikan hasilnya. Bahkan di bulan Ramadan kemarin, kami sudah mengeksekusi langsung nih konsep kami dalam hal karakter dan life skill building berbasis aktivitas. 80% bahkan berbasis aktivitas non-digital. Kemarin kami sudah lakukan di bulan Ramadan dengan jumlah peserta 3.600 lebih. Nah, untuk itulah mudah-mudahan apa yang bisa kita bagi bisa diduplikasi Bapak Ibu di sekolah ataupun di belajarnya masing-masing. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Asdo Alam, ST. ST-nya itu sarjana saya dapatkan dari kampus di Bandung, Teknik Fisika ITB. Saya adalah salah satu korban salah jurusan, Bapak Ibu. Namun salah jurusannya insya Allah ada di jurusan yang benar. Gitu ya. Tapi yang menarik adalah di sana justru saya belajar sebuah organisasi bernama Karisma ITB, Keluarga Remaja Islam Salman ITB. Di sana saya belajar bagaimana merancang dari sebuah hobi. Hobi saya memang suka dengan dunia anak-anak dan remaja. Ya, saya akhirnya aktif di Masjid Salman ITB. Saya coba mengeksplor ya passion saya di sana, sehingga akhirnya saya banyak sekali mendapatkan ilmu sampai saya terlambat lulus ITB 5 tahun dan lulus di Masjid Salman juga 5 tahun. Nah, jadi bisa dikatakan saya punya 2 gelar, satunya sarjana teknik di ITB, satunya lagi sarjana, ya ada yang bilang teknik fisika itu atau fisika teknik itu teknik pendidikan, ya. Jadi itu adalah sebuah sarjana yang memang saya dapatkan dari non akademis, dan hari ini bahkan saya gunakan dengan sangat optimal. BWet Management sendiri, ya saya perkenalkan sedikit ya Bapak Ibu semuanya, adalah sebuah lembaga yang saya dirikan tepatnya secara legal menjadi sebuah perusahaan tahun 2012 dengan core kompetensinya adalah di pelatihan soft skill anak dan remaja, gitu ya. Sehingga kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan soft skill ya, mengembangkan karakter anak, motivasi anak, mental anak, leadership anak, ya dalam banyak cara, gitu ya, dengan banyak program-program yang sudah kami lakukan. Dan atas izin Allah sudah ada di 25 kota kami lakukan. Sampai hari ini kami coba bertransformasi dalam kondisi jarak jauh seperti ini, membuat sebuah aktivitas berbasis aktivitas ya untuk anak-anak di rumah. Berikutnya ada bimbingan belajar plus, BWet Cendekia namanya. Ini bimbingan belajar yang setengahnya bukan belajar akademis, tapi belajar tentang karakter building. Ya. Yang ketiga, media edukasi, motivasi, dan spiritual. Ya, ada buku, ada board game yang memang jadi transformasi bisnis kita di saat pandemi seperti ini. Dan yang terakhir adalah aplikasi karakter building untuk anak dan remaja. Nah, ini aplikasi yang mudah-mudahan nanti bisa kami sertakan dalam program ini ke depan,
karena sedang on progress kami siapkan untuk membantu para guru, membantu para orang tua untuk bisa mengukur, mengukur perkembangan karakter anak, ya, berdasarkan data-data lapangan, data-data saintifis, dan juga data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk karakter buildingnya. Sehingga karakter building bukan lagi menjadi sebuah jargon di sekolah, tapi bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa diukur, ya, bisa diberikan dalam bentuk raport karakter, sehingga orang tua lebih mudah untuk mengembangkan anaknya karena tahu di mana positioning pengembangan karakter anaknya. Ya, dan ini yang sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat ini buat banyak sekolah di Indonesia, ya, bisa digunakan seluas mungkin, ya, tanpa harus tersiksa dengan anggaran yang berat. Oke, Ibu, saya ada sebuah simulasi pertama ini. Sebentar, simulasinya adalah simulasi tentang matematika. Bagi Bapak Ibu yang suka matematika mungkin akan lebih mudah memahaminya. Tapi insya Allah tidak sulit. Ini adalah sebuah analogi yang mau saya sampaikan untuk mengawali dari penyampaian saya. Saya punya angka 147. Jadi saya diminta untuk memilih angka 3 angka yang berbeda, tidak boleh sama, dan jumlahnya harus mencapai ratusan. Jadi 147 saya pilih. Lalu dengan proses berikutnya, saya akan membalik angka tersebut, urutannya, jadi 741. Lalu saya lakukan sebuah proses matematika, yakni mencari selisihnya, bukan mengurangi ya Bapak Ibu, mencari selisihnya. Saya selisihkan karena lebih besar yang di bawah, maka saya kurangi bawah di atas. Lalu muncullah hasil 594. Ya. Nah, saya lakukan cara yang sama di awal tadi, saya balik Bapak Ibu, muncullah angka 495. Jadi tinggal dibalik urutannya, 594, 495. Dan saya lakukan formula matematika kembali. Nah, saya lakukan dengan menambahkan, lalu muncullah hasil 1089. Apa yang terjadi kalau saya memilih angka yang lain Bapak Ibu? Saya pilih angka 362, ya, jumlahnya ratusan, angkanya berbeda-beda, tidak boleh sama. Saya lakukan proses yang sama, 263 saya balik, saya lakukan pengurangan yang sama atau mencari selisih yang sama, selisihnya saya cari lalu ketemu angka 99. Karena 99 dan saya harus membuat 3 angka, lalu tambahkan 0 di awalnya. Jadi 099. Saya kembali lakukan hal yang sama, saya kembali balik 990 dan terakhir saya lakukan lagi proses yang sama. Saya jumlahkan, hasilnya tetap 1089. Apapun angka yang Bapak Ibu nanti bisa simulasikan, ya, 182, 381, ya, 123 gitu. Maka hasilnya tetap akan sama Bapak Ibu, 1089. Ya, ini bisa dianalogikan Bapak Ibu adalah sebuah analogi pendidikan Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kita bisa memilih banyak angka yang berbeda-beda. Nah, ini adalah analogi jumlah anak kita yang sangat banyak dengan karakter yang beda-beda. Ya, dengan perilaku yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kemampuan akademis yang berbeda-beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Bahkan dengan kematangan mental yang berbeda-beda. Namun Bapak Ibu semuanya, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita membuat sebuah proses yang sama Bapak Ibu. Dibuat selisihnya, dibalik angkanya, dibalik lagi, jumlahkan. Dan harapannya adalah 1089 ini adalah tujuan atau hasil akhir dari lembaga yang kita miliki. Nah, tugas kita adalah membuat sebuah standar, membuat sebuah proses, Bapak Ibu semuanya. Karena tidak ada seorang anak, siapapun yang bisa langsung tumbuh dengan cepat berubah. Ya, tidak mungkin ada sebuah biji, kita lempar ke dalam tanah, langsung menghasilkan tumbuhan yang tinggi, tidak mungkin. Kita juga tidak mau kan Bapak Ibu semuanya langsung cepat tinggi gitu ya, baru lahir langsung umur 40, kan nggak mungkin. Gitu. Ya, baru lahir tiba-tiba sudah besar, sudah jenggotan, sudah kumisan. Ya, kan itu juga tidak lumrah dan memang itulah yang kita namakan dengan proses. Nah, yang mau saya sharing sekarang adalah, kalaulah anak kita masuk ke sekolah dengan banyak karakter yang berbeda banyak, dengan kematangan yang berbeda-beda, bagaimana langkahnya supaya kita punya sebuah sistem, sebuah proses yang kita standarkan, sehingga kita minimal punya kesamaan output. Nah, untuk itulah proses ini bisa mengawali semuanya. Mohon yang masih
Mohon dibantu Kak Ajis yang oke. Bapak Ibu semuanya, kalau nanti coba iseng-iseng berhadiah nih, masuk ke Google, lalu mencari kata champion. Nah, champion itu kan biasanya kan sesuatu kata-kata yang memang diinginkan banyak orang menjadi juara, menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang paling hebat. Gitu ya. Nah, kalau kita cari champion, nah ini harusnya lebih update dari hari ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu cari di Google, jumlah yang ditemukan adalah 484 juta hasil yang ditemukan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau saya cari kata berikutnya, sukses atau sukses, ternyata jumlahnya lebih daripada champion tadi. Ternyata lebih banyak orang yang mencari kata sukses. Ini sebenarnya simulasi sederhana ya, mencari kata di Google. Sukses ternyata 1,09 miliar hasil yang ditemukan. Banyak sekali. Betapa banyaknya orang yang mengejar sebuah kesuksesan, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ternyata ada kata yang lebih banyak dari sukses Bapak Ibu semuanya. Apa itu Bapak Ibu? Change. Ya. Ternyata 3 kali lipat lebih banyak daripada kata champion, daripada kata sukses atau sukses. 3,1 miliar, 3,15 miliar hasil yang ditemukan. Jadi sebenarnya lebih banyak orang yang membutuhkan proses bagaimana bisa survive dari perubahan. Bagaimana bisa terus movement dengan perubahan. Nah, kenapa saya sampaikan ini di awal semuanya? Bahwa masa pandemi ini, masa COVID-19 ini adalah masa yang berat. Tidak hanya untuk 1-2 orang. Mayoritas semua orang merasakan. Semua sektor, semua bidang. Nah, untuk itulah kenapa kata change ini saya jadikan sebagai representasi awal betapa pentingnya kita untuk berubah. Ya, mau tidak mau belajar bagaimana membuat sesuatu yang memang bisa beradaptasi dan anak-anak kita tetap enjoy belajar. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu semuanya dari anak saya pribadi nih. Anak saya kelas 6 SD dan kelas 3 SD. Yang saya khawatirkan adalah kalau hidupnya tidak enjoy dalam masa pandemi ini, mentalnya akhirnya down, saya khawatir dia tidak akan survive, dia tidak akan se-enjoy sebelumnya ketika sudah nanti belajar lagi di sekolah. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga sepertinya kita perlu untuk memikirkan hal baru. Ya, hal baru untuk anak-anak tanpa menghilangkan proses enjoy-nya. Proses bagaimana menikmati, tetap anak-anak happy di rumah. Nah, itulah kenapa saya berikan penghantar kata change. Mudah-mudahan ini bisa jadi penghantar kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita sedang berproses untuk beradaptasi dengan perubahan. Kenapa sih harus karakter? Nah, Bapak Ibu, kenapa sih harus karakter? Ya, semua sekolah punya jargon karakter gitu ya. Tapi banyak sekolah yang curhat ke saya juga, ya sekolah yang memang saya bantu untuk bidang konsultasi pendidikan di sana, banyak yang curhat, susah banget ya Kak Do buat bisa membangun karakter anak, gimana sih caranya gitu ya. Ya jawabannya memang masih sangat complicated ya. Cuman kita juga tidak bisa menjamin anak tetap bisa berubah karakternya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat sebuah pendekatan yang sangat variatif, yang kreatif, sesuai dengan kekinian anak-anak, sehingga tanpa disadari kita sedang membangun karakter mereka. Ya, mereka tidak sadar ternyata mereka berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana caranya? Insya Allah saya akan bagi di sesi ini. Saya akan awali dengan sebuah cerita, Bapak Ibu. Ada seorang driver ojek online. Ya, ojek online-nya ini mobil. Ya, saya sebut mobil. Ya, dia seperti biasa setiap hari bertugas, ya berjuang untuk keluarganya dengan mencari penumpang setiap hari. Ya, berputar setiap hari, kadang dapat, kadang tidak, gitu ya. Hingga suatu hari dia mendapatkan penumpang, ya, yang baru didapatkannya beberapa jam setelah dia keluar, ya. Karena kondisinya juga dia sangat pusing, dia harus membayar kontrakan hari itu. Ya, dia masih tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama istrinya yang sedang hamil. Ya, dia pusing Bapak Ibu, karena dia harus keluar dan mencari uang untuk membayar kontrakan rumahnya. Lalu dia mendapatkan kesempatan untuk mengantar seorang ibu ke supermarket. Ya, jaraknya juga tidak terlalu jauh, ya. Tapi minimal itu bisa menjadi awal yang baik buat dia karena sudah berjam-jam muter-muter belum dapat penumpang. Nah, setelah dia antarkan ibu itu ke supermarket,
ya ternyata ada sebuah kejadian yang mengejutkan gitu ya. Dompet ibu itu terjatuh di mobil, Bapak Ibu. Dompetnya terjatuh di mobil dan dia sudah dalam kondisi jauh dari supermarket yang tadi. Dia baru sadar ketika dia membeli minuman di minimarket. Dia beli minum, ketika dia mau masuk ke mobil, dia melihat sesuatu di belakang. Wah, itu mobil, itu dompet ibu yang tadi. Ya, lalu dia cek, ada uang cash sebesar 2 juta rupiah. Warna merah, jumlahnya 20. Ya, setelah dihitung benar 2 juta. Dia pikir sebenarnya ibu tadi kalaupun mau melacak dia, gampang saja. Handphone saya matikan, ya, saya ganti nomor, saya daftarkan nomor yang lain, lalu saya bisa bawa 2 juta ini pulang. Dan saya bisa bayar kontrakan, lebih, bahkan saya punya lebih yang banyak. Tapi driver ini berpikir berbeda, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin berpikir sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di depan saya. Ya, berpikirnya adalah bagaimana mengembalikan uang ini. Karena ini adalah bukan haknya, ini adalah hak ibunya. Tidak ada sedikit pun hak si driver tadi di dalam dompet tersebut. Walaupun dia sangat-sangat membutuhkan uang tersebut. Lalu dia kembalikan ke rumahnya, ya. Dia kembalikan ke rumah ibu tersebut, dia telepon, dia hubungi, sampailah di rumah, lalu dengan antusias dia berikan, dengan sopan, dengan santun, dia kembalikan uang tersebut ke rumah. Dan dia tidak mau terima uang, karena dia ikhlas untuk membantu ibu tersebut, walaupun sudah dipaksa. Nah, di cerita lain, istrinya ini kerja di sebuah restoran, Bapak Ibu. Istrinya sedang hamil, dan beberapa saat bersamaan, ini di scene yang berbeda, istrinya itu sedang melayani seorang ibu-ibu, ya. Dan karena ibu tadi melihat dan kasihan dengan hamil yang sudah besar, ya, masih terus bekerja melayani dengan sangat baik, dan si pengunjung tadi, ibu yang berkunjung untuk makan, merasa terlayani dengan baik, lalu ibu tadi memberikan tips, ya, memberikan tips kepada si istrinya di kisah yang berbeda. Dan ketika pulang, suaminya pulang, istrinya pun pulang di rumah, si driver ojek online tadi, begitu sampai ke rumah bertemu dengan istrinya, istrinya menyerahkan uang tips tadi yang diberikan oleh seorang ibu di restoran kepada suaminya. Ini ayah, ada tips, ya, diserahkan ke rumah, tadi saya dapat, dan nilainya lumayan besar, 500.000 rupiah. Diletakkan di bawah piring. Ketika istrinya tadi membersihkan, ditemukanlah uang tersebut. Dan Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebuah kisah yang saya dapatkan dari sebuah video. Dan singkat cerita, di akhir dikatakanlah bahwa ibu yang memberikan tips tadi adalah ibu yang dompetnya ketinggalan di driver ojek online yang pertama. Sehingga sebuah satu kesatuan cerita yang menggambarkan betapa pentingnya sebuah kejujuran. Nah, ini yang menjadi pengantar Bapak Ibu semuanya, bahwa mental seperti itu, karakter seperti itu hanya akan lahir tidak sesaat, itu butuh pembiasaan. Ya, untuk itulah kita berharap kalaulah anak kita berhadapan dengan cara yang sama, kita tentunya berharap anak-anak kita memilih sikap yang sama dengan driver ojek online tadi. Atau analogi yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ya, ketika driver ojek tadi, ya, dia paham tentang nilai kebaikan, moral knowing, dan dia berbuat baik karena memilih itu bukan haknya. Dia melakukan moral feeling, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah memilih kehidupan yang baik, moral action. Nah, ini yang saya katakan perlu dibangun dari masa kecil, bahkan dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Karena itulah proses mereka. Kenapa saya katakan karakter ini penting. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, dari kecil kita diminta untuk terus berbuat baik, Bapak Ibu. Ya, anak kamu harus jadi orang baik, ya. Kamu harus jadi anak baik, ya. Gitu. Kamu harus jadi orang yang senantiasa berbuat baik. Tolong jangan berbuat buruk, jangan mencuri, kamu harus jujur, kamu harus sopan. Itu adalah hal-hal yang memang selalu kita sampaikan ke anak-anak kita. Bahkan saya yakin semua guru di Indonesia itu selalu menanamkan ini setiap hari bahkan. Anak-anak jangan ribut, hargai hak orang. Anak-anak belajarnya yang santun, ya, jangan makan sambil berdiri. Selalu kita berusaha berbuat baik. Bahkan kita selalu bilang ke mereka bahwa apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Berbuat baiklah sama orang, tolong menolong sama orang, ya. Tapi menariknya Bapak Ibu semuanya, ketika doktrin itu kita tanamkan, ya,
seiring waktu berjalan, semakin tumbuhnya anak-anak kita, ataupun kita sering mengalami, Bapak Ibu semuanya, sangat sering mengalami. Kita sering mengalami yang namanya kebaikan tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya yakin semuanya pernah mengalami. Ya, ketika kita dikecewakan oleh orang yang sangat kita percaya, ketika kita berbuat baik sama orang yang kita tolong, ternyata kita dihianati oleh teman sendiri. Orang yang sudah kita anggap sahabat ternyata mengkhianati kita dengan banyak hal, membalas kepercayaan kita dengan pengkhianatan dan keburukan-keburukan lainnya. Orang yang selama ini kita percaya ternyata menyebarkan aib-aib kita. Orang yang selama ini sudah kita tolong untuk bergabung bekerja bersama kita ternyata menjatuhkan kita dengan fitnah-fitnah yang memang luar biasa. Dan banyak sekali teman-teman konflik-konflik yang terjadi sebenarnya bukan karena kita berbuat buruk, tapi karena kita berbuat baik. Ini adalah bagian dari sebuah prinsip menanam padi, Bapak Ibu. Ketika kita menanam padi, tidak hanya padi yang tumbuh, tapi juga akan banyak hal yang lain yang tumbuh, seperti rumput, ya. Karena itulah prinsip berbuat baik. Ketika kita menanamkan kepada anak-anak kita, anak-anak ketika kita berbuat baik, bisa jadi akan ada kebaikan lain yang lahir untuk kita, bukan dari orang yang kita tujukan kebaikannya. Dan itulah yang kita sebut dengan ujian, Bapak Ibu semuanya. Ujian kebaikan anak kita akan menguatkan mereka. Dan kebaikan akan dibalas oleh Allah. Yang membuat kita akhirnya kecewa dengan kebaikan yang kita buat. Dan mungkin ada banyak anak yang akhirnya berhenti berbuat baik, malas berbuat baik, capek berbuat baik karena banyak mendapatkan keburukan, karena ekspektasinya kepada orang. Kalau kita bantu mereka punya sebuah mindset, sebuah karakter yang kuat bahwa karakter kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah, ya, melalui orang-orang pilihan Allah. Ya, ketika mindset ini kita tanamkan dari kecil, maka anak kita akan jauh lebih kuat. Kenapa karakter ini memang harus kita bangun sejak kecil? Mengapa sih harus memiliki karakter dan life skill, Bapak Ibu? Ini bukan bahasa penelitian, ini bukan bahasa teori, tapi bahasa yang akhirnya saya refleksikan ke diri saya sendiri. Ya, ketika memang akhirnya saat ini dari kecil saya merasakan kapan sih saya mendapatkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang kuat. Dan akhirnya saya bisa memilih, kalaulah karakter, life skill, ya, dan akademis pengetahuan itu diibaratkan sebuah kursi yang punya kaki 3, Bapak Ibu. Kalaulah satu dari kaki kursi itu jatuh atau patah, maka tidak akan membangun sebuah fondasi yang kuat. Tidak akan bisa diduduki dengan kuat. Maka kita akan pun jatuh. Nah, itulah analogi yang sederhana kenapa tiga-tiganya harus seimbang. Dan saya bisa menemukan banyak orang, banyak pihak yang ketika masa kecilnya berat, perjuangan jauh dari kenyamanan, ya, banyak perjuangan survive, ya, bisa dikatakan mungkin kurang berada, itu akan memiliki orang-orang yang jauh lebih kuat. Ya. Di sini saya simpulkan bahwa orang-orang yang akhirnya punya karakter dan life skill yang kuat, maka dia akan punya arah, Bapak Ibu. Karena tahu kemana dia harus melangkah, fokus pada tujuan. Ya, karena memang dari kecil sudah dilatih, tujuan kamu adalah jadi orang baik, kamu tujuannya adalah nanti bukan hanya hidup di dunia, tapi di akhirat. Ketika ditanamkan dari kecil, minimal pertama dia punya tujuan atau punya arah yang jelas. Sama ketika kita mau ke Jakarta dari Jogja, Bapak Ibu semuanya. Kita tahu mau ke Jakarta. Jadi sesulit apapun, ya, seberat apapun kita tahu mau ke Jakarta. Ya, seberat apapun Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita punya arah yang jelas, punya tujuan yang jelas. Yang kedua, dia kuat, Bapak Ibu. Orang yang terbiasa melatih karakternya sejak kecil dengan banyak hal, coba aja Bapak Ibu semuanya, tanpa kita sadari, orang-orang yang dari kecilnya lebih survive, itu tanpa disadari Allah dan orang tuanya itu sedang kuat. Ini yang dibentuk dengan karakter building. Dan yang terakhir adalah ketika dia punya dua-duanya, dan dia pasti bisa dijamin akan menginspirasi banyak orang. Nah, ini yang mahal Bapak Ibu semuanya. Kondisi saat ini, anak-anak kita terlalu banyak di zona nyaman. Ya, maka dari itu pendidikan perlu mengambil kontribusi besar bagaimana melakukan sebuah setup karakter building. Sehingga anak-anak pun punya prestasi yang sama dengan anak-anak zaman dulu, mungkin yang masih jauh dari hal-hal yang kenyamanan. Kalau dulu mungkin tanpa rekayasa anak-anak sudah melakukan karakter building Bapak Ibu. Tapi hari ini sepertinya cukup berat karena memang anak-anak sudah cenderung ada di zona nyaman.
Sehingga kita sebagai pelaku pendidikan perlu memikirkan sebuah cara bagaimana melakukan setup karakter building. Nah, lingkungan pembentuk karakter Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa akhirnya saya bisa simpulkan dan saya mulai mengerucut berbasis aktivitas dalam kondisi pandemi. Ada ICT, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Tentunya keluarga akan menjadi pusat pembentukan karakter. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dari sekolah Bapak Ibu semuanya? Karena orang tua sudah mempercayakan, memberikan amanah kepada sekolah untuk melatih anak-anaknya. Mereka ada investasi dari rupiah, ya, mereka investasi kepercayaan kepada sekolah. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah? Ya, dalam kondisi pandemi ini memberikan sebuah fasilitas kepada orang tua supaya anak-anaknya tetap bisa enjoy di rumah dan belajar banyak hal dari pengetahuan, sikap, sampai keterampilan. Nah, untuk itulah kita berusaha untuk memberikan fasilitas nih Bapak Ibu semuanya kepada orang tua dan anak-anak di rumah. Karakter building adalah sebuah jargon yang banyak dimiliki oleh sekolah. Hampir semua sekolah punya. Dari 10 karakter, 18 karakter, 20 karakter, atau hanya 4 karakter ada. Gitu. Nah, kebanyakan dari hasil survei kami, data-data yang kami olah dari beberapa klien sekolah kami yang memang kesulitan di sini, ada 3 poin besar yang bisa saya simpulkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak fokus pada target dan tidak menjadikan prioritas. Ya, kebanyakan sekolah akhirnya masih sangat fokus ke akademis. Ya, karena tidak fokus, akhirnya memang tidak optimal. Pasti Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu bawa benda di kanan dan kiri, ya, kanannya itu adalah makanan, yang kirinya itu adalah sampah. Ya, maka ketika Bapak Ibu jalan di sebuah tempat yang memang mungkin agak kurang seimbang, maka Bapak Ibu pasti akan fokus kepada tangan kanan, sehingga tangan kiri ketika jatuh pun nggak masalah. Nah, itu hal yang terjadi Bapak Ibu semuanya ketika banyak sekolah yang masih kurang fokus di karakter building, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya katakan ini? Ini bukan sebuah judgement, tapi ini sebenarnya motivasi buat Bapak Ibu semuanya, buat kami semua juga ya di dunia pendidikan, bahwa memang terkadang kenapa banyak curhatan orang tua yang anaknya sudah 6 tahun sekolah masih begitu-begitu aja, karena memang kita belum memfasilitasi dengan fokus dan prioritas terhadap karakter building. Yang kedua, metode yang kurang optimal. Nah, karena dianggap karakter building itu ada sesuatu yang terpisah dari mata pelajaran, akhirnya terkesan ada 2 beban Bapak Ibu. Ini beban akademis, ini beban karakter. Padahal nanti saya akan berbagi, sebenarnya itu sangat mungkin disatukan. Sehingga dalam sebuah langkah dapat dua-duanya Bapak Ibu. Nah, itu yang mahal dari proses riset. Ya, kemarin kami lakukan sebuah riset ya di beberapa sekolah. Ternyata sangat mungkin loh Bapak Ibu, satu langkah kita dapat 2. Akademisnya dapat, karakter building sama life skill-nya dapat. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa memprioritaskan dua-duanya. Nah, kondisi sekarang banyak yang memisahkan antara 2 hal ini. Ini akademis, ini karakter building atau life skill. Sehingga ketika memang ini yang dikejar terus, ada target ini jadi kurang prioritas. Kalau memang perlu dalam sebulan mungkin sekali cukup, sehari cukup. Padahal setiap hari ini bisa di-inline-kan sama ini. Nah, yang ketiga, tidak terukur prosesnya. Ya, banyak sekolah yang memang belum melakukan riset ini. Saya katakan belum, kenapa? Masih banyak juga sekolah-sekolah yang sudah melakukan, Bapak Ibu. Mereka sudah melakukan riset, punya raport karakter yang kuat, ya, tahu bagaimana cara mengevaluasi ya, mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang masih perlu ditingkatkan, mana yang masih sudah harus dipertahankan. Ya, jadi 3 inilah yang memang menjadi dasar kami untuk memberikan beberapa usulan-usulan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu peluang masa pandemi, karakter, life skill atau akademis. Nah, banyak sekolah juga yang curhat ke kami betapa sulitnya ya menyampaikan akademis. Banyak sekolah yang awalnya kondisinya adalah memindahkan semua proses offline ke online. Jadi tanpa mengurangi sedikit pun beban akademis hari itu. Nah, itu yang membuat akhirnya orang tua sangat stres Bapak Ibu. Anaknya di rumah, kondisinya tidak senyaman di sekolah, tidak ada teman yang menjadi supporting system, ya, tidak ada guru yang memang bisa menjadi fasilitator. Sedangkan orang tua masih harus fokus beraktivitas di rumah, akhirnya bahasanya mungkin ambiar, Bapak Ibu. Nah,
akhirnya saya sarankan kepada sekolah bagaimana caranya supaya anak-anak tetap punya target akademis, tapi yang memang itu lebih terukur, Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan target standar, tapi anak-anak tetap enjoy belajar akademisnya. Dan akan lebih menarik kalau kita fokus kepada karakter dan life skill, Bapak Ibu. Kenapa? Karena masa pandemi ini, sekali saya katakan, ketika kita punya teori yang membuktikan bahwa di rumah adalah proses terbaik untuk karakter dan life skill building. Dan yang kedua, kita punya masa yang cukup panjang sampai Desember, bagaimana anak-anak kita akhirnya punya bekal yang lebih kuat, Bapak Ibu. Akademis bisa dikejar semester depan. Insya Allah bisa dikejar semester depan. Tapi karakter building, life skill, bisa jadi ini memang cara memang settingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa yuk para sekolah fokus ke sini dong. Gimana sih caranya supaya anak kita tuh bekalnya lebih kuat gitu. Kita akhirnya sebagai lembaga pendidikan jadi lebih optimis, lebih happy gitu karena kita bisa ngasih bekal yang memang lebih penting buat anak kita. Dan mudah-mudahan setelah lewat masa pandemi, anak kita jauh lebih kuat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Belajar lebih semangat, lebih tahu kenapa sih saya harus belajar, lebih tahu untuk apa sih saya bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, itu Bapak Ibu semuanya kenapa saya katakan ini peluang masa pandemi. Ya, jadi saya tidak menafikan akademis yang tetap harus dikejar gitu ya. Tapi alangkah lebih baik memang ketika kita bisa membaca Bapak Ibu, membaca kondisi yang ini sangat-sangat besar potensinya kita memilih porsi karakter atau life skill lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya tanpa menafikan akademis. Oke, saya akan sharing sedikit Bapak Ibu, tidak banyak ya. Kemarin akhirnya kami membuat sebuah konsep program ya untuk memfasilitasi beberapa sekolah pesantren kilat yang biasa mengadakan offline, kita tidak memungkinkan lalu kita buatkan online. Namanya Petualangan Ramadan di Rumah Aja. Cara mudah agar Ramadan anak di rumah aja menjadi asik, seru, menantang, dan bermakna serta ayah bunda tetap tenang. Jadi memang kami buatkan sebuah sistem berbasis aktivitas, 80% aktivitasnya fisik, project based learning. Tapi setiap hari mereka kita sampaikan tentang konsep-konsep yang kita ajarkan. Contoh, tentang konsep tanggung jawab. 2, tentang konsep kemandirian. 3, tentang konsep bagaimana kita harus menjadi orang baik. Ya, karena kita cuma punya 2 pilihan. Kalau kita tidak berbuat baik, maka kita akan berbuat baik. 2 itu aja. Amal soleh atau amal salah. Itu beberapa poin yang kita sampaikan. Dan itu tematik, setiap hari ada temanya, ada aktivitasnya. Ini contoh aktivitasnya Bapak Ibu semuanya. Kita lakukan 24 hari. Anak-anak itu setiap jam 8 pagi dapat namanya kartu aksi kebaikan, dapat video instruksi apa yang mereka bisa lakukan hari itu, dan setelah jam 8 sampai jam 16 mereka bebas melakukan challenge hari itu apa. Dan nanti jam 16 baru kita akan review ya bahwa mereka sedang belajar sesuatu. Apa sih yang mereka pelajari hari itu? Ya. Dan ternyata dari evaluasi yang kami lakukan, alhamdulillah anak-anak lebih enjoy Ramadannya. Ya, karena orang tua kebantu. Anaknya minimal sudah punya agenda 24 hari. Ya. Dan di setiap hari Sabtu baru kita lakukan Zoom. Zoom tidak tiap hari Bapak Ibu semuanya. Karena memang kami punya komitmen, intinya anak-anak punya aktivitas. Itu dulu. Baru berikutnya kita tambahkan arahnya kemana aktivitasnya. Nah, baru kita tambahkan Bapak Ibu. Yang penting anak-anak enjoy dulu dengan aktivitasnya. Setelah enjoy, baru kita masukkan, kita internalisasikan nilai yang kita mau. Nah, kami buat survei, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf dari tadi saya ngomong survei, karena menurut saya ini data-data di lapangan, ya, yang Bapak Ibu semuanya perlu tahu dan harus tahu, Bapak Ibu. Nah, kami survei ini totalnya lumayan banyak, data juga yang kami olah. Tantangan orang tua di rumah itu apa sih, Bapak Ibu? Ternyata 56% itu pengelolaan waktu karena masih memiliki tanggung jawab lain di rumah. Ya, orang tua merasa tertantang karena beratnya aktivitas di rumah itu ya memang masih harus nemenin anak belajar ya, sampai mereka juga masih harus punya tanggung jawab yang kerja lah, yang usaha online lah, pekerjaan rumah lah, tidak ada pembantu di rumah, sehingga pengelolaan waktu ini yang berat buat anak-anak, buat orang tua di rumah. Yang kedua, apa sih tantangannya? Screen time anak, gadget yang terlalu berlebihan.
Nah, itu banyak membuat orang tua pusing. 32% orang tua mengatakan ini jadi sebuah tantangan atau masalah besar. Yang berikutnya ada masalah lain seperti kurang kompetensi menemani anak, fasilitas teknologi yang memberatkan. Kalaupun banyak yang curhat masalah kuota, ternyata itu bukan masalah penting, bukan masalah utama orang tua, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, agenda sekolah yang terlalu padat dan membuat anak-anak lebih lelah dan jenuh. Ini tetap jadi masalah tapi tidak terlalu besar porsinya. Justru orang tua yang memang kewalahan dengan kondisi manajemen aktivitas. Nah, ada beberapa saran dari orang tua. Nah, dari total ya, tadi saya sebutkan dari total 3.600 responden, orang tua itu menyarankan adanya keseimbangan antara teknologi dan kegiatan berbasis aktivitas. Jadi anaknya itu dibuatkan project based learning, punya mission, punya target harian. Apa sih? Dan yang kedua, beban pembelajaran yang disesuaikan khususnya karakter dan life skill. Nah, inilah masukan orang tua Bapak Ibu semuanya. Ternyata memang betul. Dengan data ini, kami semakin optimis Bapak Ibu semuanya bahwa kalaulah kita berani untuk fokus kepada karakter dan life skill building, insya Allah akan sangat membantu orang tua. Ya, siapa sih yang nggak senang pasti kondisi pandemi anaknya lebih inisiatif merapikan tempat tidur. Anaknya lebih inisiatif untuk cuci piring sendiri. Anaknya lebih inisiatif untuk membantu orang tua. Anaknya lebih rajin mengingatkan adik-adiknya sholat. Siapa sih yang nggak senang punya anak seperti Bapak Ibu semuanya? Ketika harapan itu akhirnya menjadi sebuah prioritas, dan ini akan bisa ditangkap oleh banyak lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya. Data ini saya sampaikan untuk memotivasi kita semuanya. Bahwa ternyata, yuk Bapak Ibu semuanya, kita beralih ke sebuah fokus besar yang memang bisa menjadi amanah besar kita saat ini, yakni karakter dan life skill buat anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami juga melakukan sebuah survei nih. Survei ke anak-anak tapi Bapak Ibu, tapi lewat orang tua gitu. Apa sih aktivitas yang paling menyenangkan buat anak-anak selama masa pandemi ini? Ada 2 aktivitas yang non gadget ternyata Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bermain bersama teman tetangga, karena sudah boleh main mungkin walaupun tidak terlalu jauh, seperti jalan pagi, jalan sore bersama, atau sekedar ngobrol. Ya, ini saya pahami karena kondisi mereka mungkin kemarin berat ya, jauh dari teman. Ini akhirnya dipilih oleh anak-anak sebagai aktivitas yang paling banyak dipilih, 56%. Ada juga aktivitas fisik lainnya seperti sepeda, skateboard, atau olahraga lainnya yang memang bisa mendeliver kebutuhan fisik mereka. Nah, dari 2 ini saja, masih ada yang lain Bapak Ibu semuanya aktivitasnya macam-macam juga, seperti menyalurkan hobi anak-anak, ada aktivitas juga untuk membantu orang tua, pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah. Tetap ada juga yang banyak menonton TV digital ya, YouTube, sebagainya, TikTok juga ada gitu. Tapi persentasenya tidak sebesar 2 ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang perlu saya sampaikan adalah yang kami lakukan di Be White, bagaimana akhirnya kami bisa memberikan sebuah solusi atau panduan kepada sekolah. Ya. Fokusnya adalah bukan di mata ajar dulu, bukan di pelajaran dulu, bukan di karakternya dulu. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, aktivitas yang sudah mereka biasa lakukan itu menjadi fokus kita dulu. Kita tidak merubah aktivitas mereka di rumah, tapi kita menginternalisasikan apa yang kita mau. Kita titipkan apa yang mau kita ajarkan ke anak lewat aktivitas yang sudah biasa mereka lakukan. Tetap bersepeda, tapi belajar banyak hal. Contoh, mereka bersepeda, tapi di situ ada mata pelajaran bagaimana mengobservasi 10 jenis tumbuhan. Ya, mereka tetap sepeda, tapi mereka kita ajarkan bagaimana berbicara bahasa Inggris kepada 4 orang yang berbeda dari mereka. Mereka pakai protokol kesehatan, datang ke masjid menggunakan masker. Ya, tugas hari itu adalah tentang SPOK, misalkan dalam bahasa Inggris, misalkan ya. Mereka akan belajar Bapak Ibu semuanya secara langsung, secara direct, feedback. Gitu ya. Sepedanya tetap dapat, tapi belajarnya tetap dapat. Belajarnya tetap dapat juga Bapak Ibu semuanya. Jadi fokusnya adalah, fokus dari pembahasan kami hari ini adalah bagaimana kita bertolaknya dari aktivitas Bapak Ibu semuanya. Biarkan mereka tetap bersepeda, biarkan mereka tetap ngobrol sama teman, tapi sisipkan nilai di situ. Sehingga ketika kita review sebagai fasilitator mereka jadi guru, ya mereka akan, oh iya ya, ternyata asik banget nih guruku nih. Aku tetap boleh sepedaan, tapi aku dikasih banyak ilmu dari situ. Jadi fokusnya dari aktivitas, baru kita
breakdown Bapak Ibu semuanya. Dari aktivitas A bisa nyampain bahan ajar apa sih dari situ Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya nanti Bapak Ibu semuanya melakukan survei aktivitas anak di rumah, di sekolah Bapak Ibu. Ya, mungkin ada beberapa lingkungan di sekitar sana yang membuat hasil surveinya beda-beda. Nah, kenapa sih harus berbasis aktivitas Bapak Ibu? Nah, kenapa sih dari tadi diawali aktivitas terus gitu ya. Nah, beberapa poin Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan nanti sebelum kita diskusi. Bermula dari aktivitas agar lebih menyenangkan, project based learning. Saya yakin sudah banyak yang mencoba Bapak Ibu semuanya. Tapi saya yakin ini juga tidak mudah Bapak Ibu. Saya yakin sudah banyak yang mencoba dan mungkin mencobanya ada yang sudah optimal, ada yang baru mencoba, atau ada yang bahkan belum sama sekali. Tapi bermula dari aktivitas tadi adalah saya menyarankan memang nanti Bapak Ibu semuanya harus tahu anak-anaknya biasa ngapain di rumah. Dari situlah kita sisipkan nilai. Gitu. Yang kedua, nyantolin aktivitas itu lebih kuat maknanya Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita akan terbiasa melakukan aktivitas itu dengan cara apa yang mereka dengar, mereka lupa. Apa yang mereka lihat, mereka lupa. Tapi apa yang mereka lakukan, mereka akan paham. Ya. Jadi dari cara menyantolin ini Bapak Ibu semuanya, kita berharap kenapa tadi 24 hari anak-anak itu banyak belajar hal Bapak Ibu. Karena ketika mereka ditanya, nah apa sih definisi mandiri? Oh, dia langsung ingat nih, kemarin kakaknya ngasih aktivitas apa ya? Oh, ternyata pada saat mandiri itu aku dikasih challenge untuk merapikan kamar serapi-rapihnya setiap hari. Jadi ketika dia nyantolin ke aktivitas, anak-anak lebih mudah ingat karena seluruh sensorinya melakukan. Ya, seluruh sensornya difungsikan Bapak Ibu karena doing gitu, melakukan. Nah, itulah kenapa pentingnya membuat sebuah cantolan dari aktivitas. Yang ketiga, lebih hemat dari kebutuhan kuota Bapak Ibu. Ya, banyak curhat, ya susah kuota, harus nge-zoom tiap hari, ya harus buka inilah, buka itulah gitu ya. Tapi ketika kita punya project based learning, misalkan per 3 hari, 1 minggu dua project based learning gitu ya, yang semua pelajarnya kita sampaikan di situ, insya Allah akan meringankan orang tua juga, dan screen time juga akan berkurang. Yang keempat, bisa menstimulus kompetensi guru dalam hal coaching dan facilitating skill. Memaksa guru untuk bisa coaching dan facilitating skill, Bapak Ibu. Mau tidak mau belajar, ya supaya anak-anaknya banyak dapat hal dari aktivitas mereka. Dan yang kelima, dapat diukur keberhasilannya dengan checklist observasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, aktivitas itu bisa diukur dengan checklist observasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya susun, mungkin bisa melibatkan psikolog sekolah, saya yakin bisa membuat sebuah checklist observasi, sehingga nanti orang tua bisa melihat, ayah bunda tolong diisi observasinya ya, dia akan checklist anaknya begini nggak, anaknya melakukan tidak, oh anaknya kurang melakukan, karena apa? Nah dari situ nanti guru bisa menganalisa, oh ternyata sampai nih pelajarannya nih, oh ternyata kurang nyampe nih pelajarannya nih. Sehingga orang tua pun dilibatkan dengan cara yang menyenangkan gitu. Tidak memaksa mereka untuk memahami sesuatu yang memang bukan tugas mereka. Kadang-kadang beratnya orang tua itu, ini gimana sih? Kita sudah di anak-anak suruh belajar ini, jadi saya harus tahu dulu, saya harus cari di Google dulu. Dengan melakukan aktivitas seperti ini, kita hanya membantu orang tua untuk melakukan sebuah observasi sederhana. Lihat aja anaknya ngapain di rumah, checklist. Feedback ke guru, guru bisa melihat, oh ini berhasil nih, oh ini kurang berhasil. Ini sudah dilakukan, ini belum. Nah itu kenapa aktivitas sangat penting Bapak Ibu semuanya. Nah ini tema-tema yang memang sudah pernah kami turunkan dan kami lakukan Bapak Ibu. Contoh ya, sehingga kami merasa ini bisa menjadi panduan mungkin buat Bapak Ibu semuanya sebagai contoh. Di tema kita punya, kalau di BIWA sendiri kita punya 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tema besar tentang ibadah, tentang syukur, tentang taat, tentang ikhlas, tentang iman. Ada 5. Ya, dalilnya kita lengkap karena kita pengen sumbernya langsung dari Al-Qur'an ya. Ada Al-Ankabut, Ibrahim, surat An-Nisa, dan Al-Baqarah. Outputnya juga di situ jelas seperti apa, memahami motivasi utama dalam beribadah, khususnya sholat wajib, sampai karakter atau perilaku itu yang mau dibangun. Nah, dengan cara menurunkan seperti ini, kami akhirnya punya alat ukur Bapak Ibu semuanya.
untuk melihat keberhasilan dari tema-tema yang kita angkat. Ada tema tentang diri sendiri seperti disiplin, mandiri, sabar, tangguh, tanggung jawab. Bapak Ibu semuanya, apa yang kami hasilkan di sini bukan berdasarkan teori belaka Bapak Ibu semuanya. Ini kami riset dari 3.000-an peserta tadi yang akhirnya muncullah kebutuhan dasar bahwa ini menjadi kebutuhan sangat-sangat dasar anak-anak yang bisa dibangun dalam masa pandemi. Ya, di sini ada 5, di sini ada 5 juga. Di sini ada kuadran orang lain itu seperti adab atau akhlak, amanah, birrul walidain ke orang tua, dan tolong menolong. Ini adalah bukan hasil pemikiran kami cantumkan, oh ini kayaknya bagus, enggak. Tapi ini murni berdasarkan dari riset yang kami lakukan 3 bulan terakhir. Dan di lingkungan ada yang namanya tema besar peduli. Berhati-hati agar tidak sampai menyakiti tanaman, menyakiti hewan, dan lingkungan-lingkungan yang memang terkadang tanpa disadari oleh anak-anak itu menyakiti mereka. Oke, nah ini life skill ada 8 yang kami survei. Survei ini adalah tinjauannya penting dilakukan dan mungkin dilakukan. Penting dilakukan dan mungkin untuk dibangun dalam masa pandemi. Kerjasama, leadership, konsisten atau istiqomah, percaya diri, kreativitas, kemampuan mendengar. Nah ini saya juga kaget Bapak Ibu semuanya. Ternyata dari hasil survei ini jadi sebuah skill yang menurut orang tua sudah sangat penting. Gimana sih caranya mendengarkan dengan baik? Bagaimana sih kalau orang tua ngomong itu kita bisa menyerap informasi orang tua dengan baik? Gimana sih menunjukkan sebuah antusiasme ketika ada orang lain sedang bercerita? Ternyata skill ini yang akhirnya membuat orang-orang jauh lebih respect gitu. Ketika kita punya anak kita mendengarkan dengan baik, anak kita memberikan respon, baik ayah, baik bunda, insya Allah nasihatnya baik gitu. Ketika anak kita mendengarkan dengan baik, kita pun akan sangat bangga, kita pun akan sangat bahagia dengan cara anak kita mendengar dengan baik. Berpikir kritis seperti kompetensi abad 21 dan terakhir adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ini juga banyak dikeluhkan oleh orang tua sehingga muncul di hasil riset kami. Nah, ini adalah saran dari kami, Bapak Ibu semuanya, untuk bagaimana sih cara menyusun pembelajaran berbasis aktivitas. Yang pertama adalah lakukan brainstorming aktivitas anak. Bapak Ibu sepertinya perlu tahu membuat sebuah tools bagaimana kita bisa mengeksplor aktivitas anak di rumah. Yang menyenangkan itu apa aja sih buat mereka. Nah, yang kedua, petakan bahan ajar seluruh mata pelajaran dalam kurun waktu tertentu. Misal 1 bulan, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan. Dipetakan tuh Bapak Ibu semuanya, matematika kelas 2 belajar apa aja, kelas 3 belajar apa aja, kelas 4 belajar apa aja, dan seterusnya. SMP, SMA, semuanya dibuatkan mata ajarnya. Yang berikutnya, lalu susun karakter utama yang akan ditanamkan ke siswa dalam masa-masa tersebut. Mau nanamin apa nih? Dalam 1 bulan ini, misalkan fokusnya tanggung jawab, misalkan fokusnya adalah mandiri. Lalu inline-kanlah karakter, bahan ajar, dan aktivitas dalam satu project based learning. Nah, dengan membuat sebuah project based learning tadi, akhirnya anak-anak, sekali lagi Bapak Ibu, tidak merasa sedang belajar, tidak merasa sedang diajarkan, apalagi SMP SMA gitu. Mereka sangat defense biasanya kalau sudah ada kata-kata belajar. Ya, karena SMP SMA sudah masanya mereka mengeksplor apa yang mereka suka. Kalau nggak mau ya udah. Gitu aja sistemnya mereka kalau SMP SMA. Kalau nggak suka ya udah gitu. Khawatirnya kalau misalkan dipaksa ya akhirnya tidak optimal apa yang kita mau. Berikutnya setelah di-inline-kan, uji like konsep yang telah disusun dan minta feedback dari rekan-rekan lainnya. Contoh, tim kelas 1 bikin di feedback oleh tim kelas 2. Tim SD di feedback oleh tim SMP. Kalau misalkan ada yayasan yang memang punya semua jenjang. Dan yang terakhir, bangun sistem evaluasi yang kuat dengan melibatkan orang tua, Bapak Ibu semuanya. Kenapa orang tua ini penting dilibatkan? Penting tapi jangan berlebihan melibatkan orang tua karena mereka sudah merasa bayar penuh ke sekolah, Bapak Ibu. Itu kadang-kadang curhatnya, udah bayar lebih kok masih harus banyak bertindak gitu ya. Dan saya di sini mengusulkan kalau memang punya sebuah sistem baru, lakukan edukasi bertahap ke orang tua. Invest tim kreatif, invest orang-orang yang punya ide-ide brilian supaya setiap hari tidak usah parenting banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup berikan mereka edukasi dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk ide-ide kreatif, dikirimkan ke orang tua setiap hari. Kita nggak pernah tahu kapan orang tua itu akhirnya
sadar bahwa apa yang kita sampaikan ini anak-anak penting. Misalkan banyak orang tua yang khawatir akademisnya tertinggal. Buat edukasinya, Bu, buat konsepnya, kasih ke tim kreatif, buat dalam bentuk flyer, kirimkan ke grup-grup WhatsApp orang tua. Ya, karena emak-emak itu, orang tua itu tidak setiap saat bisa lihat WhatsApp. Ya, ada waktu-waktu penting yang mereka bisa melihat WhatsApp, dan harapan kita itu akan jadi momen penting buat mereka. Nah, ini contoh Bapak Ibu semuanya. Saya akan memberikan sebuah contoh aktivitas. Aktivitas contohnya adalah nih. Ukurlah panjang dari 33 benda yang ada di rumah dengan menggunakan penggaris 30 cm dan berdiskusi dengan orang yang ada di rumah untuk mengurutkan dari benda yang terpendek ke benda terpanjang. Tulislah di sebuah kertas dan jangan dibuang. Tentukan bahan dasar benda yang kamu ukur. Apakah dari plastik, apakah dari kayu, apakah dari besi, atau bahan-bahan yang lain. Aktivitas kedua, pilihlah 10 benda dari 33 benda yang sudah kamu ukur dan rangkailah sebuah cerita yang menarik dari 10 benda yang kamu pilih menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan project based learning seperti ini, anak-anak kita sedang belajar apa sih Bapak Ibu semuanya? Ini hanya sebuah contoh Bapak Ibu semuanya ya yang bisa di breakdown kuat. Contoh, matematika, dapat mengukur panjang sebuah benda dan mengurutkannya dari yang terpendek hingga terpanjang. Ya, diurutkan tuh, dipilih. Ya, observasi di rumah. Bahkan mungkin ketika mereka mau observasi bisa menemukan barang yang selama ini dicari. Kadang-kadang gitu kan Bapak Ibu semuanya, cari barang, jangan cari barang di saat butuh, tapi cari barang di saat memang tidak dicari. Insya Allah ketemu. Nah, yang kedua, sikap dan PKN, dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada orang lain. Jadi mereka memilih untuk menggunakan kata-kata yang baik, bertutur sopan ketika menanyakan sebuah benda kepada orang lain atau berdiskusi dengan orang lain. Ya, atau misalkan ditambahkan di tugas ini ditambahkan carilah benda yang bentuknya persegi panjang, bentuknya kotak, bentuknya bulat, lingkaran atau bentuknya segitiga. Mungkin dia akan ada masa di mana bertanya kepada orang di rumah, "Mah, pernah lihat benda yang bentuknya segitiga nggak? Diminta guru nyari ini," gitu. Ada tuh di dapur ini. Nah, ketika dia bertanya, dia melatih caranya dia untuk bertanya. Nah, mungkin di sini konten-konten kalimat tanya, konten-konten kalimat perintah itu bisa dipelajari oleh mereka. IPA. Nah, pengetahuan alam contohnya dapat membedakan bahan-bahan dasar dari benda-benda yang ada. Oh, kayak gini plastik ya. Oh, kayak gini besi ya bahannya ya. Oh, kayak gini bahannya kayu ya. Ini kayak bahannya sintetis ya. Nah, ketika kita punya bahan ajar itu, kita bisa titipkan lewat aktivitas ini. Bahasa Inggris, menyusun kalimat yang baru dengan menggunakan bahasa Inggris, tema yang sedang diagendakan. Ambil 10 benda, lalu buat sebuah cerita dalam bahasa Inggris. Ya, dan anak-anak tanpa disadari sedang belajar Bapak Ibu semuanya. Atau bikin mengubah lagu bahasa Inggris menggunakan kata-kata yang mereka dapatkan. Contoh berikutnya, Bapak Ibu semuanya, karakter ikhlas misalkan menanamkannya. Metodenya pada hari aktivitas utama, peserta diminta untuk menyiapkan satu barang terbaik, membungkus dengan seindah mungkin, lalu memberikan kepada orang atau sahabat baik secara jarak jauh, bisa dikirim lewat CNE atau menggunakan langsung diberikan. Ya, dia punya sahabat dekat, dia punya baju yang bagus menurut dia kasih yang terbaik. Nah, ini melatih keikhlasannya anak-anak dan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang bahagia dengan memberi. Ya. Pembiasaan berikutnya adalah memberikan sesuai dengan istiqomah kepada orang-orang berbeda dalam 4 hari. Dan di hari-hari berikutnya mungkin mereka juga akan memberikan hal yang sama. Insight-nya apa Bapak Ibu? Selain belajar ikhlas, mereka juga belajar tentang komunikasi dengan orang lain. Ya, belajar matematika, misalkan pada saat membungkus, mereka menghitung berapa sih volume benda yang dikirimkan. Mereka menghitung beratnya berapa. Lalu kalau misalkan 1 kilo harganya untuk dikirim Rp9.000, ini 2 kilo berarti berapa beratnya, berapa uang yang harus dikeluarkan. Ya, sangat-sangat mungkin dikeluarkan oleh guru-guru kreatif di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi ini akan jauh lebih menarik Bapak Ibu semuanya buat anak-anak belajar. Ya, buat kita juga ringan karena project based learning, nggak wajib kita menyampaikan pelajaran-pelajaran dalam bentuk klasikal seperti biasa, ya, nggak memaksakan diri harus setting Zoom dan lain-lain gitu ya. Tetap penting tapi mungkin tidak harus setiap hari. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari apa yang sudah kami jelaskan tadi, kami sebenarnya sudah menyiapkan sebuah tools untuk Bapak Ibu semuanya.
Ya, tools ini kemarin kita berpikir gimana cara kita bisa bantu sekolah, ya, bisa bantu sekolah di seluruh Indonesia, ya, paketnya lengkap kalau bisa. Jadi sekolah nggak usah riset deh, kita sudah bantu riset, sudah kita buatkan toolsnya, sekolah tinggal pakai gimana membuat sebuah karakter building dan life skill berbasis aktivitas. Ya, kita sudah punya assessment Bapak Ibu, tools assessmentnya kita buatkan dalam bentuk karakter building dan life skill. Kenapa kita sebut assessment Bapak Ibu semuanya? Karena setiap sekolah pasti kebutuhannya beda-beda. Contoh, kita sekolah tersebut punya 10 karakter. Nah, kita punya tools bagaimana akhirnya kita lakukan pendekatan ke guru dan orang tua untuk menemukan ternyata cuma 5 loh yang paling penting untuk saat ini dibangun. Nah, kenapa datanya? Ini datanya dari lapangan. Oh, ternyata 5 ini anak-anak masih lemah, anak-anak masih belum terbiasa, anak-anak masih perlu dimotivasi untuk melakukan 5 yang ini. Yang ini sudah lumayan bagus 5-nya. Gitu. Nah, untuk menyimpulkan data-data itulah kita menyiapkan sebuah tools assessment. Ya, tools assessment ini didukung oleh banyak pihak ya yang memang sudah berpengalaman, banyak psikolog juga yang membantu kami untuk menyiapkan tools assessment ini. Yang kedua adalah konsultasi pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas lengkap dengan internalisasi karakter dan life skill. Nah, ini juga kami sudah siapkan panduannya, Bapak Ibu semuanya. Jadi, Bapak Ibu insya Allah akan sangat dimudahkan dengan panduan ini. Dan yang ketiga, kita bisa bantu untuk membuat sebuah pelatihan khusus guru, coaching, dan facilitating skill. Ya, karena memang ini jadi salah satu kebutuhan primer dalam kondisi saat ini. Dan yang keempat, panduan lengkap dan mudah pelaksanaan pembelajaran karakter building berbasis aktivitas dan ada rapot karakter life skill-nya Bapak Ibu. Nah, dari hasil riset yang kami lakukan, kita akhirnya punya sebuah tools untuk mengukur keberhasilan dari sebuah proses karakter building dan internalisasi nilai dari pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti insya Allah akan membantu orang tua untuk melihat. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu, anak Ibu sudah disiplin sekarang. Dengan rapot karakter ini, kita bisa membuat sebuah deskripsi, bahkan rekomendasi dari para pakar yang sudah kami kumpulkan, bahwa si anak ini kalau memang disiplinnya kurang, apa action plan-nya supaya di rumah bisa dilanjutkan oleh orang tua. Ketika kita punya rapot karakter yang lebih kuat, akhirnya kita berharap orang tua lebih puas Bapak Ibu semuanya. Kalaulah orang tua tidak terlalu puas dengan penilaian akademis, ada sebuah penilaian lain, yang penilaian baru yang lain yang bisa memuaskan orang tua, yakni apa? Adanya sebuah progres karakter dan life skill mereka. Ini yang jadi optimisme kita Bapak Ibu semuanya. Mereka dapat sebuah rapot, oh ternyata kalaupun akademisnya berkurang, sekolah punya concern lebih nih. Ternyata ada rapot karakter, oh anak saya bisa dinilai nih, anak saya bisa dapat tahapan-tahapan action plan-nya nih. Kalau misalkan kurang disiplin, apa yang harus dilakukan di rumah? Saya bisa bantu apa nih supaya disiplin anak saya meningkat? Kita belum bisa mengatakan anak itu kurang disiplin sebelum kita ukur dulu Bapak Ibu. Nah, untuk itulah kemarin kami bersama beberapa tim, beberapa psikolog membuat sebuah tools-nya supaya memudahkan nanti sekolah-sekolah untuk melakukan mengukur pencapaian karakter dari anak. Nah, poin 5 ini yang terakhir Bapak Ibu yang cukup penting juga. Karena nggak mungkin tanpa melibatkan orang tua di rumah. Bagaimana sih ada panduan? Kami kemarin akhirnya bersama beberapa narasumber yang biasa mengisi parenting membuat sebuah formula, membuat sebuah paket edukasi ke orang tua. Jadi nanti sekolah tinggal pakai supaya ini bisa inline dengan proses karakter building di sekolah. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kami Bapak Ibu semuanya untuk bantu sekolah. Solusinya lengkap, insya Allah. Silahkan, kalau misalkan ada yang mau pakai, silahkan pakai. Ya, ini sudah kami siapkan. Silahkan nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini, ya, dan bisa disebarkan ke sekolah-sekolah lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang sudah bisa kami siapkan bisa digunakan dengan baik. Insya Allah itu Bapak Ibu bisa sampaikan. Silahkan Kak Ajis bisa dipandu untuk pertanyaan chatnya satu-satu. Mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan bisa digabung dan bisa dijawab secara bersamaan. Silakan Kak Ajis. Baik, Kasdo, terima kasih. Jazakallah khair atas pemaparannya. Masya Allah. Saya bahas satu persatu dari pertanyaannya ya. Oke, untuk yang pertama ini Kasdo. Sebentar saya share.
Bagaimana solusi anak sekolah vokasi atau SMK? Seperti itu dari Pak Samsul Bahri SMKN 8 Palembang. Silakan Kasdo. Ini satu-satu atau mau ada pertanyaan yang digabung? Ini satu aja, karena yang lain beda. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Memang untuk vokasi ini cukup menantang ya Bapak Ibu semuanya, karena memang banyak yang membutuhkan. Boleh di-mute dulu Kak Ajis? Oh ya, maaf. Ya, lanjut. Karena memang untuk kemarin ada salah satu sekolah yang berdiskusi dengan kami, mereka punya SMK, lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau SMK yang kami bisa sarankan adalah karena SMK ini sudah anak-anaknya sudah bisa mandiri, alangkah baiknya Bapak menerapkan sebuah learning management system yang lebih rapi Pak, lebih terstruktur gitu. Jadi kalau untuk SMK yang sudah jelas aktivitasnya, yang sudah lebih jelas target kurikulumnya, yang memang terkadang butuh praktek lebih banyak dibandingkan teori, dan terkadang fasilitas di rumah tidak mendukung, memang mau tidak mau mengoptimalkan teknologi Bapak Ibu. Jadi kemarin kami bantu sebuah sekolah juga yang punya SMK, lalu kami bantu untuk membuatkan sebuah learning management system, ya, menyesuaikanlah dengan anggaran sekolah, kita bantu Bapak Ibu kemarin di sekolah, kita buatkan sebuah learning management system sehingga nanti itu bisa lebih mudah Bapak Ibu. Ya, penugasannya lebih terstruktur, anak-anak terpusat di learning management system itu, mereka tidak perlu untuk tidak perlu untuk mengirimkan melalui WhatsApp yang memang standar lagi, ya. Komunikasi itu bisa langsung menggunakan learning management system tersebut gitu ya. Setnya ini open source Pak, tidak berbayar dan bisa mengoptimalkan website sekolah. Jadi sekolah sudah punya website, kita tinggal bantu setting awal, nanti sekolah tinggal bisa pakai itu Pak seterusnya. Jadi anak-anak bisa berinteraksi dengan website sekolah. Memang kalau berbasis aktivitas ini fokusnya lebih banyak memang yang non vokasi Bapak Ibu. Kalau vokasi memang kalau kemarin kami setelah diskusi panjang, karena memang basisnya adalah sudah punya proyek dan memang skill gitu ya, hard skill, kita sebutnya hard skill, memang praktek akan jadi porsi yang besar gitu ya. Nah, kalau saran kami kemarin ke sekolah tersebut, kalaupun mengadakan pertemuan tatap muka atau praktek, ya kita mungkin bisa mengeksplor potensi di sekitar sekolah Pak. Misalkan kalau memang dia akuntansi, bisa diberikan tugas-tugas terkait dengan akuntansi, dengan project-project based learning juga Bapak. Itu kalau yang agak berarti kalau misalkan melibatkan alat berat nih Bapak Ibu, industri misalkan, nah itu yang agak berat. Sehingga kalau industri kebanyakan dari SMK itu memang lebih banyak menerapkan project based learning-nya adalah desain, ya, lebih ke mendesain yang memang bisa diambil dari bahan-bahan ajar. Demikian Bapak, itu pengalaman kami kemarin konsultasi dengan beberapa SMK. Silakan Kak Ajis. Kasdo, ini ada pertanyaan yang cukup panjang ya. Saya bacakan, saya share ya. Gitu. Oh ya, untuk rekaman ini insya Allah nanti akan kita share juga. Insya Allah juga PDF-nya juga akan kami share juga. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengontrol karakter yang sudah mulai agak sulit diarahkan? Ini untuk anak SMA, Kasdo. Jika sudah daring, anak ini tidak lepas dari HP. Sedangkan HP-nya setelah daring itu digunakan main game dengan temannya sampai lewat batas, bahkan sampai tengah malam gitu ya. Sudah diajak bicara dengan baik-baik, tapi menunjukkan galaknya dengan suara yang membuat tidak nyamannya hati. Kemudian bagaimana nih kami mengarahkan kembali karakter yang baik untuk yang anak-anak SMA seperti itu. Silakan Kasdo. Karena sampai malam efeknya ketika bangun tersebut. Oke. Baik, Bapak Ibu, waktu Ramadan kemarin kami punya satu sekolah yang ikut serta, ada sebuah SMA di Jakarta, mereka ikut. Masalah ini menjadi masalah yang berulang, masalah yang sama. Namun kami mengarahkan kepada mentor-mentor kami yang mendampingi mereka, memang kalau anak-anak sekolah SMA itu masanya adalah masa
team building skill-nya dibangun Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari pertanyaannya pun mereka mainnya sama teman gitu. Nah, kalau SMA kemarin tuh akhirnya kami menguatkan di survei awal Bapak Ibu. Survei awal gitu. Walaupun mereka main gadget, kita tahu dulu mereka main apa sih Bapak Ibu semuanya gitu. Dan kita tanya permainan yang di luar gadget apa yang paling menyenangkan buat mereka yang sifatnya challenging dan sifatnya kompetitif gitu. Karena kalau anak SMA itu kita akhirnya buatkan sebuah pola yang sifatnya kompetitif antar tim. Contoh, satu kelas 24 anak kita bagi menjadi 4 tim. Dan challenge-nya itu kita memang akhirnya buat dalam bentuk kompetitif Bapak Ibu 4 tim. 4 tim ini adalah cara yang memang persuasif ya. Kalau cara yang sifatnya instruksional mungkin banyak gitu ya. Paksa saja mereka mengerjakan gitu ya. Paksa saja mereka punya banyak target hari itu hingga akhirnya mereka tidak bisa main handphone. Tapi ini adalah cara persuasif karena anak SMA itu sudah saatnya membangun sebuah team building, komunikasi timnya itu sudah mulai terbangun sehingga kami kemarin menerapkan sistem untuk SMA itu membangun sebuah sistem kompetitif dengan project based learning tadi Bapak Ibu. Tapi lebih kuat nih kerja kelompoknya. Walaupun mereka dari jarak jauh, tapi target kelompoknya mereka tahu harus ngapain. Ya. Oke, yang penting kerja kelompok itu kita berikan beban, bukan beban, kita berikan target yang lebih besar. Sehingga kalaupun mereka melihat handphone, mau tidak mau waktu mereka akan habis untuk mencari solusi dari project based learning yang mereka dapatkan. Ya, itu Kak Ajis buat teman-teman SMA. Mudah-mudahan membantu. Kalaupun nanti kurang membantu, boleh nanti japri saya. Nanti Kak Ajis akan memberikan nomor kontaknya. Baik, lanjut. Terima kasih Kasdo. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa digabung ya. Pelatihan untuk guru apa by Zoom juga atau bisa tatap muka? Dan satu lagi, kalau untuk anak PAUD seperti apa solusinya? Oh, anak PAUD. Kenapa itu? Oke, berbagi pengalaman lagi Bapak Ibu. Untuk anak PAUD dan anak TK, memang kalau basis aktivitas mau tidak mau Bapak Ibu harus melibatkan orang tua dengan full. Ya, jadi kalau PAUD memang yang kekuatan utamanya adalah upgrading orang tuanya. Mau tidak mau, mau tidak mau. Kemarin kita buat solusinya kalau PAUD TK orang tua tidak terlibat, tidak ada tambahan knowledge, tidak ada tambahan skill buat orang tua, berat buat orang tua. Jadi memang dari awal ada 2 pilihan nih di masa pandemi Bapak Ibu. Ada orang tua yang akhirnya off dulu, anaknya nggak ikut PAUD karena memang sudah merasa tidak sanggup untuk ikut. Atau kalau ada orang tua yang akhirnya tetap memilih memasukkan anaknya di PAUD, itu mau tidak mau terpaksa belajar. Jadi si sekolahnya memaksakan untuk orang tuanya mencapai sebuah kompetensi tersendiri dalam hal knowledge, dalam hal skill-nya. Karena memang tidak mungkin, mau tidak mau, bukan menyulap orang tua jadi guru PAUD di rumah, tidak. Tapi kalau memang anaknya mau tetap gabung di PAUD, konsekuensinya ya harus belajar lebih, Bapak Ibu. Karena kalau enggak, tidak memungkinkan. Kalau SD masih memungkinkan ya, anak-anak berbasis aktivitas, mereka belajar sesuai dengan instruksi dari guru. Satu lagi apa tadi Kak Ajis? Satu lagi, yang tadi untuk pelatihan guru, apa by Zoom? Oh ya, atau tatap? Kalau untuk saat ini, prioritas kami Jabodetabek masih bisa kami lakukan untuk offline. Jadi kami ke sekolah, mungkin janjian dengan yayasan atau dengan manajemen untuk melakukan kunjungan langsung gitu ya. Mungkin Jawa Barat, Bandung masih masuk ya, masih bisa memungkinkan, masih realistis untuk kami kejar gitu ya. Tapi di luar daerah, solusinya adalah kalaulah mungkin di satu waktu ada beberapa sekolah ya dalam 2 hari mungkin bisa disatukan, itu akan lebih mempermudah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya kita lakukan secara online untuk pelatihannya. Oke, selanjutnya Kasdo. Atau masih ada? Sebentar Kak Ajis. Nah, pelatihannya pun jangan dipahamkan Bapak Ibu bentuknya seperti ini, satu arah. Tapi pelatihannya bisa jadi bentuknya 7 hari, bentuknya adalah project based learning juga, sekaligus belajar. Oke Kak. Siap. Ini ada lagi Kasdo untuk
Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana penyeimbangan pendidikan berkarakter sesuai dengan kurikulum. Kemudian selanjutnya learning management system yang mengoptimalkan website sekolah bisa untuk SD atau tidak. Seperti itu. Ini yang saya kirim. Oke. Bagaimana menyeimbangkan pendidikan berkarakter sesuai dengan kurikulum. Sebenarnya gini Bapak Ibu semuanya, sekolah-sekolah yang akhirnya memilih kemarin bekerja sama dengan kami untuk kami bantu penyusunan kurikulumnya adalah akhirnya sekolah yang memang berani mengkondisikan kurikulum akademisnya dan memberikan porsi lebih untuk karakter dan life skill Bapak Ibu semuanya. Sehingga ada memang kurikulum akademis yang memang diwajibkan untuk disampaikan semester ini basic harus tersampaikan, namun ada juga yang memang bisa ditunda semester depan, bisa dikejar semester depan. Memang ini pun saya tidak bisa menyarankan secara spesifik, karena Bapak Ibu yang lebih tahu kebutuhan anak di sekolah ya Bapak Ibu. Dari segi kemampuan ini mungkin nggak, termasuk kami melakukan survei atau riset kemarin itu, pilih Bapak Ibu, mana karakter yang bisa dibangun dalam kondisi pandemi, mana yang memang tidak gitu. Karena ada karakter memang butuh interaksi fisik untuk dibangunnya gitu. Dan kami di sini saya menyarankan Bapak Ibu bisa menganalisa itu, mana yang memang penting untuk dilakukan dalam kondisi pandemi ya, dan memang tidak mungkin untuk dilakukan dalam masa pandemi. Nah, itu yang mungkin bisa diundur penjadwalan penyampaiannya ya. Dan untuk learning management system sangat bisa Bapak ya. LMS yang kita bantu ke sekolah kemarin-kemarin itu adalah learning management system yang intinya membantu sekolah bisa mengoptimalkan website sekolah Bapak Ibu. Kita instalkan di sana, semuanya tidak ada di server. Kalau selama ini mungkin banyak yang menggunakan Google ya, Google Classroom, sehingga semua bahan-bahan itu diuploadnya di rumahnya orang lain gitu Bapak Ibu, di Google gitu. Nah, kalau ini kami kemarin coba bantu setup beberapa sekolah itu memang sekolah dan orang tua dan anak-anak itu jadi punya rumah belajar sendiri, yakni di website sekolah. Yang selama ini website sekolah fungsinya buat sekedar menginformasikan apa itu sekolah, visi misinya, strukturnya, ya fasilitasnya gitu ya. Benar-benar bisa dioptimalkan dalam proses belajar jarak jauh seperti sekarang. Anak-anak tiap hari buka website sekolah buat lihat hari ini apa sih challenge-nya, apa tugasnya hari ini. Terus kalau mereka mau mengumpulkan hasil atau reporting, mereka reportnya dikirim di website sekolah, ada caranya, gimana cara menguploadnya gitu. Dan orang tua mau lihat hasil karya anak-anak juga lihat di website sekolah. Jadi LMS itu memang bukan perkara SD, SMP, SMK, Pak, tapi semua jenjang sangat mungkin tergantung kontennya akan diisi masing-masing jenjang sekolah. Oke. Ada pertanyaan di bawahnya Kak Aziz, Pak Hasnur Aziz di Makassar. Pak Hasnur, bagaimana guru melakukan penilaian terkait life skill anak TK? Nah, kekuatannya ada di observasi Pak Bu. Tadi saya katakan bahwa orang tua kita buatkan panduan observasi terhadap perilaku anak di rumah. Nah, perilaku inilah yang nanti diturunkan. Kalau kami sudah menurunkan dari semua karakter itu, kita turunkan nih perilakunya apa saja Bapak Ibu. Nah, perilaku inilah yang akan diobservasi oleh orang tua. Ya, ada perilaku yang sudah dilakukan, jarang dilakukan, sudah sering dilakukan. Ada perilaku yang mungkin baru tumbuh, sudah dibiasakan, belum biasa. Nah, termasuk contohnya mencuci tangan. Nah, ini kita tanya ke orang tuanya Bapak Ibu. Ada sebuah, kalau tadi kita punya LMS, orang tua tinggal masuk ke LMS, login sebagai orang tua, dia akan isi checklist observasi. Atas nama siapa, keluar Pak langsung hasilnya dan bisa dilihat oleh guru. Itu contoh ya Bapak Ibu, sebuah integrasi belajar yang memang sesuai dengan kondisi pandemi ini. Jadi orang tua yang akan menilai Bapak Ibu, membantu mengobservasi. Itu Kak Aziz. Sekarang jam berapa? Ada lagi Kak Aziz? Kak Aziz masih di mute. Oke, ini Kak Asdo masih ada 2, tapi saya satu share terlebih dahulu. Haruskan pendidikan life skill maupun karakter yang diterapkan sekolah harus dievaluasi oleh guru. Harus atau tidak? Boleh di copy, Kak Aziz. Haruskah pendidikan life skill maupun berkarakter yang diterapkan sekolah harus dievaluasi oleh guru? Sebenarnya, kalau penilaian itu
bukan ada di guru Bapak Ibu semuanya. Penilaiannya ada di orang tua. Jadi kita hanya membuatkan tools. Seperti tadi saya ceritakan, kami kemarin sudah buatkan toolsnya, tinggal dipakai oleh sekolah. Sehingga nanti si guru itu hanya mengolah data hasil observasi. Contoh Bapak Ibu semua ya. Contoh misalkan ada 5 perilaku. Nah, perilaku ini misalkan perilakunya jarang. Ada kita buat tingkatan, bisa buat misalkan buat tingkatan adalah tidak pernah, jarang, pernah, selalu, misalkan ya, ada 4 tingkatan gitu. Nah, nanti dari observasi itu kita bisa menyimpulkan bahwa karakter yang ini sudah tumbuh karena dari perilaku anak sudah banyak yang melakukan. Sudah sering dilakukan gitu. Nah, yang menilai adalah orang tua karena yang ada di rumah bersama anak-anak adalah orang tua, bukan guru. Nanti guru tinggal membuat sebuah suggestion. Tinggal guru tidak perlu menilai, tapi bahkan memberikan arahan kepada orang tua atau membuat sebuah paket-paket edukasinya, misalkan dalam bentuk video yang bisa di-share ke anak-anak, bahwa ternyata dari perilaku itu mereka belajar ini loh, gitu. Dan menurut saya meringankan orang tua sekali ya, meringankan guru dalam hal menilai karakter dan life skill anak-anak. Itu Kak Jis. Ya, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih Kak Sda atas jawabannya. Ini cukup panjang dan sepertinya memang curhatan dari orang tua seperti itu. Silakan Kak Sda. Ya. Anak saya pernah jadi korban bully di sekolah. Saya sudah mengadu ke sekolah tapi tidak ada hasilnya. Saya malah merasa anak saya seperti dibiarkan menjadi korbannya. Tidak hanya anak saya, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi pihak sekolah seperti demikian. Bagaimana saya bisa melindungi dan membangkitkan semangat anak saya kembali ke bersekolah. Bapak Ibu semuanya, pengalaman ini sudah sering saya dapatkan gitu. Mungkin saya bukan ahlinya, banyak psikolog yang bisa membantu, tapi setidaknya anak-anak yang jadi korban bully itu adalah anak-anak yang masih kurang percaya diri. Gitu ya. Mohon maaf, ini bukan judgement Bapak Ibu, tapi solusi yang paling dasar buat anak-anak yang memang pernah jadi korban bully adalah temani mereka menemukan something happiness, sesuatu yang buat dia antusias mengerjakannya, sesuatu yang buat dia semangat mengerjakannya, apapun itu. Kita sebagai orang tua berikan pilihan-pilihan. Nah, kamu paling suka apa? Ajak ngobrol di masa-masa khusus ya. Ketika dia memang suka melakukan, maka energi yang tadi, energi traumanya akan teralihkan kepada aktivitas yang tadi, yang challenging buat dia, menyenangkan buat dia, Bapak. Sehingga kita berharap memang semangatnya ada di situ. Kalau ada orang tua yang nanya, Kak, gimana caranya biar anak saya nggak dibully lagi? Saya langsung jawab, bangun kepercayaan dirinya. Anak-anak yang percaya dengan dirinya, Bapak Ibu, nggak akan merasa minder pastinya. Kebanyakan anak-anak itu minder, ya, karena mereka merasa tidak bisa mencintai dirinya sendiri lebih daripada orang lain gitu. Ya, dan yang berikutnya adalah kita sebagai orang luar dari orang tua, dari anak-anak, cara membangun kepercayaan diri mereka adalah apresiasi. Ya, apresiasi. Ya, sering Bu mengapresiasi, tapi tidak berlebihan ke anak-anak. Apresiasi sekecil apapun kebaikannya dia. Wah, hebat kakak hari ini. Ya, bunda aja belum cuci piring, kakak udah cuci piring gitu. Itu membuat dia akhirnya merasa banyak waktunya yang akhirnya teralihkan dengan hal seperti tadi, maka dia akan mulai percaya diri tuh. Wah, aku dihargai orang nih. Aku ternyata bisa begini. Aku ternyata nggak rendah loh. Aku bisa berprestasi loh. Walaupun hanya kecil, Bapak Ibu. Nah, itulah akhirnya ketika orang tua yang anaknya pernah dibully, saya sangat menyarankan tambah kemampuan untuk mengapresiasi anak. Ya, itu Bapak Ibu saran dari saya. Mudah-mudahan itu sarannya bisa dilakukan, ya. Tambah ilmu tentang mengapresiasi anak, dan yang kedua tambah ilmu tentang bagaimana menemukan passion anak, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ketemu passionnya, fasilitasi sebanyak mungkin, fasilitasi, ya, beri dia kesempatan untuk bisa menikmati passionnya dia. Misalkan dia suka masak, ya, ajarin masak, Bapak Ibu. Dia teralihkan, dia suka masak, dia coba, gagal nggak apa-apa. Tapi passion itu membuat akhirnya dia makin percaya diri. Oke, itu Kak. Ada pertanyaan lagi Kak Jis itu di bawah?
Saya guru SMK bertanya tentang cara konseling siswa dan guru yang efektif. Terima kasih. Medianya hanya bisa online, WA, grup. Ada lagi dan ada juga siswa yang nggak punya HP. Oke. Sebenarnya pertanyaannya saya masih agak bias nih. Pertanyaannya lebih ke bagaimana kita sebagai guru SMK akhirnya tahu ada anak-anak yang bermasalah gitu. Maksudnya ketika memang anaknya melalui bermasalah supaya efektif ya medianya kalau kondisi seperti ini mau tidak mau harus online Bu, ketika harus ada tatap muka. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah kalaupun misalkan ada media untuk menyampaikan saran gitu ya. Nah, saran-sarannya ini adalah saran-saran lebih ke tindakan yang sifatnya fisik, Bu, gitu. Misalkan Ibu tahu masalahnya A gitu ya, dan Ibu sudah tahu solusinya adalah B, C, dan D. Nah, bagaimana menuangkan B, C, dan D itu dalam sesuatu yang lebih menarik buat anak-anak, Bu, gitu. Jadi, mereka tidak fokus pada masalahnya, tapi bagaimana fokus kepada solusinya. Nah, misalkan kita berikan mereka sebuah proses healing ya yang memang ringan buat mereka gitu ya. Itu tadi Bapak Ibu, kalaulah mereka punya masalah sebenarnya solusinya ada di mereka juga. Kenapa tadi kita memang harus penting untuk mengeksplor aktivitas anak-anak di rumah, kita bisa pilihkan aktivitas yang memang bisa healing dari masalah mereka. Ya, saya pikir itu jadi solusi untuk kondisi saat ini karena kita tidak bisa ketemu. Ya, jadi memang kita bantu memilihkan aktivitas yang memang bisa healing masalah-masalah mereka. Itu Kak Ajis. Ya. Terima kasih Kak Asdo. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Atau bagi ayah bunda yang atau bapak ibu sekalian berbahagia yang ingin bertanya langsung atau mau diketik juga boleh. Kalau tidak ada. Ada lagi? Boleh ke nomor itu Kak Ajis nggak apa-apa, ke nomor 1000. Oke, baik. Layar. Bapak ibu sekalian berbahagia, silakan nanti jika menginginkan dari recordingnya ini gitu ya, kemudian ingin PDF-nya atau yang kita bagikan di sini bisa menghubungi nomor yang ada di slide ini 08567401.000. Nah, kemudian jika ingin bertanya terkait dari diskus hari ini juga boleh silakan ditanyakan langsung ke nomor yang tertera di slide seperti ini. Seperti itu. Oke, ada lagi Kasdo yang ingin disampaikan? Ya, closing statement mungkin ya Kak Ajis. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf masih banyak hal yang kurang dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan motivasi gitu ya. Kalaupun nanti ada bantuan yang bisa kami berikan, ya insya Allah saya ya dan istri sebagai founder dari Biwet Management meniatkan Biwet memang untuk membantu lembaga pendidikan ya. Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang bisa kami bantu ya. Mudah-mudahan kita bisa punya amal jariah bersama Bapak Ibu. Kita pernah bersaksi bahwa kita memang punya semangat yang besar untuk bukan sekedar formalitas punya lembaga pendidikan, tapi kita ingin benar-benar punya jejak-jejak yang bisa menjadi saksi kita di akhirat kelak. Ya. Jadi sekali lagi kami sangat terbuka Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi apapun solusi yang bisa kami berikan. Ya, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada Kak Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Kak Asdo atas pemaparan hari ini yang pastinya solusi lengkap ya, solusi lengkap dari pertanyaan dari diskus hari ini. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dan jika ada yang menginginkan dari recording ini atau PDF ini bisa langsung ke nomor 08567401.000. Alhamdulillah jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, mungkin setelah ini silakan Bapak Ibu boleh live dari Zoom-nya. Kita akhiri
Zoom meeting pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma Hamdika asyhadu an la ilaha illa asyhadu anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Akhiru qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Pak Ibu. Terima kasih sudah Terima kasih. bergabung bersama kami. Terima kasih kakak-kakak, semoga berkah dan Bapak Ibu. Amin. Salam dari Makassar. Ya, terima kasih. Kak Asdo. baik. Terima kasih sama kakak-kakak semuanya. Salam dari Semarang. Siap Bunda Sampai Semarang. jumpa. Sehat semuanya. Amin, amin.